الله أحلى ممن افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما جعلناهم جسدا فأنتم Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Darmandani yang telah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang mewakili dari pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iwan Setiawan SMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Haji Wawan Yuswanti, SOS. Tokoh masyarakat, Haji Gun Gunawan, SSI, MSI. Narasumber kegiatan hari ini, Pak Kapoludin SOS. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan dan saya cintai,
Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan BRIN. Apa itu BRIN? BRIN adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas fungsi penelitian, pengembangan, kajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di bidang sumber SDM untuk kita di pusat riset sumber geologi, khusus di bidang sumber daya geologi. BRIN dalam hal ini mendorong kegiatan-kegiatan riset yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. BRIN hadir dalam rangka membuat dan melakukan proposal-proposal efisiensi dalam kegiatan penelitian agar hasil penelitian itu langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan mengintegrasikan infrastruktur, sumber daya manusia dan anggaran, kita menjadi lebih solid. Batan, Lapan, BPPT, Kemendikbud, Dikti itu sudah bergabung dengan kita. Dengan bergabungnya semua riset Indonesia secara nasional, kita insya Allah akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk kita bersama. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, BRIN dalam hal ini memiliki banyak program, khususnya untuk kegiatan riset. Tapi selain untuk kegiatan riset, BRIN juga memiliki kegiatan yang bernama MBBM, yaitu masyarakat bertanya dan BRIN menjawab, yang dikemas dalam bentuk pelatihan. Banyak sekali pelatihan yang kita selenggarakan. Di antaranya adalah yang saat ini kita akan laksanakan bersama, yaitu dengan bidang literasi digital dan penyusunan karya ilmiah. Saya sebagai peneliti merasa bahagia dengan kegiatan ini yang dilakukan responsif oleh Ibu Anggota Dewan, kemudian Kasari Solusi Support BRIN dalam melakukan organisasi produktif bank. Saya sangat berbangga dan saya sangat berbahagia sekali. Saya ingin hadir sampai kegiatan ini selesai, Bapak Ibu. Ya. Tapi sayangnya saya nggak bisa. Kenapa saya ingin hadir lama di sini? Kan? Karena saya sebagai peneliti, Bapak Ibu. Peneliti itu outputnya, produk utamanya adalah karya tulis ilmiah, gitu ya. Saya punya kewajiban, saya punya tanggung jawab, tidak hanya pada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, tapi juga terutama kepada generasi muda kita, kepada mahasiswa-mahasiswa. Saya sekarang memiliki 12 mahasiswa, 8 diantaranya dari Papua. Saya gratiskan fasilitas akomodasi mereka di Bandung. Untuk dana penelitiannya menggunakan dana dari BRIN. Itu salah satu bukti kecintaan saya kepada mahasiswa, agar mahasiswa jangan memikirkan kesulitan pembiayaannya, biar kita yang mendampingi, ya. Termasuk di dalam hal akomodasi. Mereka asal mereka mau belajar, kita sudah sangat bahagia, terutama untuk rakyat, teman-teman, saudara-saudara kita yang berada di Papua. Saudara-saudara kita yang berada di Jawa, ada di provinsi lain, harus kita dukung, ya. Karena apa? Karena ke depan itu semua atau sebaiknya kebijakan riset itu harus berdasarkan, kebijakan pembangunan itu harus berlandaskan hasil dari kegiatan riset. Dengan hasil riset dipakai, insya Allah itu lebih kebermanfaatan untuk kita akan lebih terasa, dan pemanfaatannya atau pengelolaannya lebih sustainable. Jadi dalam hal KTI ini adalah bekal untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, saya sangat salut juga nih untuk Bapak Ibu yang sekarang hadir on time di sini untuk mengikuti penyusunan KTI. KTI itu adalah seperti yang mudah dikatakannya Pak Kamal, ya. Menyusun karya tulis ilmiah seperti mudah sekali. Ibu dia juga akan, saya yakin sangat berpengalaman ya dalam hal menulis karya tulis ilmiah. Dan diplomingnya pasti beliau sudah merasakan ya, gimana perjuangan menulis karya tulis ilmiah. Ya. Bapak Ibu, karya tulis ilmiah itu bukan hanya sekedar menulis. Bapak Ibu menulis itu harus ada manfaatnya. Ya. Yang Ibu Bapak tulis itu harus berlandaskan dari permasalahan yang ada di masyarakat sekarang. Apapun itu topiknya, mau itu pertanian,
mau teknologi, IT, sumber daya geologi, kebencanaan geologi, gitu, elektronik. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mulai menyusun KTI, izin Pak Kamal saya ini pembekalan sedikit ya, karena gatal saya kalau udah nyampein terkait dengan KTI ya. Yang harus Ibu Bapak kerjakan pertama itu adalah melakukan telaahan literatur. Ya. Dari telaahan literatur Ibu Bapak bisa menentukan ide atau topik atau gagasan. Dari gagasan Bapak Ibu bisa menentukan perumusan masalah. Perumusan masalah itu harus ditetapkan secara jelas di awal. Jangan sampai Bapak Ibu tidak merumuskan permasalahan dengan jelas, yang pada akhirnya ujungnya tidak berbunyi apa-apa. Kesimpulannya itu tidak berarti apa-apa. Dari perumusan masalah Bapak Ibu bisa menentukan metodologi riset. Bagaimana kerangka pikir Bapak Ibu dari mulai merumuskan masalah, menyusun hipotesa, menentukan metode penelitian, menganalisis, membahas dan menentukan kesimpulan. Itu adalah satu rangkaian metodologi penelitian. Setelah itu Bapak Ibu merumuskan atau menentukan kesimpulan. Itu hal-hal yang sangat sederhana yang sampai sekarang pun saya sendiri dan banyak para profesor masih kesulitan. Ya. Karena tuntutan sekarang untuk para peneliti dan para dosen di perguruan tinggi itu harus menulis di jurnal internasional. Bapak Ibu ini masih tahap awal, jangan terlalu dipikir terlalu berat ya. Intinya bahwa dalam menyusun KTI ini adalah Bapak Ibu harus sungguh-sungguh. Pertama dari merumuskan masalah dan menyusun metodologi. Setelahnya mengalir dan akan dibimbing oleh Pak Kamal. Setelah kegiatan ini, silakan mungkin bisa tanya ke Bu Karlina atau Bu Kamal, nomor saya. Saya bersedia berdiskusi dengan Bapak Ibu dalam rangka menulis atau menyusun karya tulis ilmiah. Jangan ragu-ragu, tanya ke Pak Kamal, tanya ke Bu Karlina, nomor saya. Kalau dibutuhkan diskusi, silakan kontak saya. Kita bisa diskusi di kantor untuk hal apapun terkait dengan riset, dengan yang menyusun karya tulis ilmiah. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf saya mengambil waktu terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Iwan Setiawan atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah sang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung kepada Bapak Haji Wawan Ruswandi SOSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matil ukhuwah, bi ni'matil jannah insyaallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi muttaqin. Yang saya hormati pimpinan BRIN yang hadir pada kesempatan ini, Dr. Iwan Setiawan STMT. Yang saya hormati anggota DPR RI, Wahjadiah Dipeling Hajah Diah Nuritasari MIPOL. Yang saya hormati narasumber sekaligus juga ini sahabat dari sahabat saya gitu kan. Pernah saya punya sahabat di BRIN yang namanya Pak Suherman gitu kan ya. Beliau juga banyak ide-ide bagus untuk Kabupaten Bandung gitu kan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah mengadakan acara di Kabupaten Bandung. Yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, khususnya untuk para peserta, umumnya untuk Kabupaten Bandung insyaallah. Walaupun saya dengar-dengar pesertanya ada dari Bandung Barat,
Ya mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk Kabupaten Bandung Barat gitu kan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hajah Diah yang beberapa kali saya membersamai kegiatan beliau. Alhamdulillah begitu banyak kegiatan yang telah diselenggarakan oleh beliau di Kabupaten Bandung, baik itu untuk meningkatkan pengetahuan maupun juga pelatihan praktis gitu kan ya. Tentu saya sebagai perwakilan dari Kabupaten Bandung ini sangat berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan atau digagas oleh Bu Hajah Diah Nurwitasari. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Mudah-mudahan kedepannya banyak lagi kegiatan Bu Hajah ya di Kabupaten Bandung yang ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Kemudian juga dulu pernah saya sebutkan saudara saya pernah ada gagasan ide di Kabupaten Bandung itu, yaitu mengenai desa literasi gitu kan. Ini tentunya sangat bermanfaat, di mana kadang kan sesuatu yang sederhana apabila disajikan dengan bagus ini akan mempunyai nilai jual yang lebih gitu kan ya. Padahal misalkan di satu desa kebudayaan yang diangkat dengan disajikan dengan literasi yang bagus, maka insya Allah akan menambah nilai jual gitu kan ya. Mudah-mudahan ke depan ya, dengan adanya pelatihan-pelatihan ini sekaligus bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan Bapak Ibu yang menjadi peserta kali ini, tetapi tentunya mudah-mudahan ke depannya bisa membawa daerahnya menjadi lebih dikenal lagi oleh masyarakat gitu kan. Itu saja yang bisa disampaikan. Terakhir permohonan maaf apabila sambutan kami kurang berkenan. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Haji Wawan Kuswadi. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan dari perwakilan Ketua Komisi 7 DPR Jabar dan Ibu Diplom Engineering Hajah Diah Nurwitasari MPhil. Waktu dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Iwan Setiawan STMT, Kepala atau Ketua Pak istilahnya? Kepala ya. Kepala Pusat Riset Sumber Daya dan Geologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wilujeng Sumping Pak Gun Gunawan, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Atur nuhun. Ya, Pak Gun juga sosok yang kita sudah sangat kenal ya, sudah mirip. Alhamdulillah bisa hadir menemani kita semua. Yang saya hormati juga Pak Kuswadi Esos, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, dan juga Pak Kamaludin Esos, instruktur nanti akan membersamai Bapak Ibu di pelatihan pada pagi sampai dengan
Yang saya banggakan Bapak Ibu peserta, dan dari informasi yang saya dapatkan ini adalah mayoritas adalah para guru ya. Ini Masya Allah, saya sangat bergembira hari ini, bersyukur kita bisa bertemu di dalam acara ini. Ibu dan Bapak sekalian, memang rasa syukur ini menjadi sesuatu yang harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita bangun di pagi hari, kita masih bisa bangun, maka itu adalah sebuah nikmat, sebuah kesempatan bagi kita untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah karya-karya kita, untuk bertaubat, untuk mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi lebih baik lagi. Syukur juga kita panjatkan kepada Allah atas nikmat kesempatan, karena hadir di acara seperti ini juga bukan kesempatan yang diberikan kepada setiap orang. Boleh jadi banyak guru di Kabupaten Bandung atau Kabupaten Bandung Barat, tetapi tidak semua juga bisa kami undang di acara ini. Kenapa saya katakan ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri? Karena salah satunya saya yakin bagi para guru, menulis karya tulis ilmiah ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, baik untuk pribadi maupun juga untuk karir. Ya, akan sangat dibutuhkan bagi Bapak dan Ibu. Ini akan menjadi bekal yang besar. Kita seringkali merasa bisa menulis, tapi kadang-kadang kita dapatkan orang bingung baca tulisan kita. Ini maksudnya apa ya? Iya, tulisannya ada, kalimatnya ada. Saya tidak tahu Pak Amandin ya. Jadi mungkin bahasa Indonesia itu saking sederhananya, penempatan subjek, objek, predikat itu mau dibolak-balik, mau diapain juga gitu, kayaknya seperti sesuatu yang sederhana gitu ya. Jadi ketika disuruh menulis karya tulis ilmiah, baru terasa otak itu harus serius gitu ya. Ini topik bicaranya apa sih gitu ya. Dan hari ini kita berhadapan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan, kita juga berhadapan dengan tantangan memang budaya literasi. Ya, bukan hanya pada menulis, juga pada membaca. Ya, ini memang sekarang ini kejar-kejaran, kemampuan membaca dan kemampuan menulis kejar-kejaran dengan kemampuan nge-share. Jadi saya tidak tahu nih apakah ada penelitian yang sahih atau tidak gitu ya. Katanya masyarakat Indonesia ini pembaca judul. Jadi kalau ada tulisan, masyarakat Indonesia itu sudah langsung ambil kesimpulan dari judul. Sehingga kalau di media sosial, kita bisa bilang kecepatan jempol yang luar biasa itu, kita merasa judul itu menarik, sesuai dengan semangat kita, visi kita, share. Padahal isi beritanya nggak kita baca. Dan sebetulnya kalau kita baca, tidak jarang kita akan dapati judul sama isi nggak nyambung. Kalau berita itu seperti itu. Nah, dengan karya tulis ilmiah ini, paling tidak kita belajar menstrukturkan. Karena mungkin logika karya tulis ilmiah agak berbeda dengan logika tulisan berita. Kalau karya tulis ilmiah itu mungkin secara umum kita menceritakan dari latar belakang, pendahuluan dan lain, mengerucut ke kesimpulan. Kalau nulis berita, ini kata editor apa namanya, portal berita yang canggih-canggih itu ya. Kalau nulis berita itu kebaikannya, kesimpulan itu langsung taruh di judul aja. Orang tertarik, baru kemudian menelusuri. Oh, sebetulnya apa, kenapa judulnya tiba-tiba begitu? Nah, repotnya orang Indonesia membaca judul langsung baca kesimpulan, ke apa kita naon mimitina. Tadi Pak Iwan Setiawan ini kepala pusat riset geologi dan sumber daya dan geologi ya. Atau kebalik sih, geologi. Sumber daya dan geologi. Saya bilang sama Pak Iwan ini lagi naik daun sekarang. Ya, karena berbicara geologi, kita baru banyak mendengar berita tentang gempa, langsung dihubung-hubungkan dengan doanya sesar Lembang lah. Buat orang yang tidak paham jadi mikir kalau gitu jangan dioperasi sesar ya.
Baru nih hari ini saya mendapatkan share gitu ya di grup WA. Kadang saya sampai tersenyum gitu ya, mau memprotesnya juga nggak enak sama ibu-ibu, takut sakit hati. Dia langsung main nge-share breaking news, pergerakan tanah sudah terjadi di Bandung. Ya, ada yang dapat? Foto nate jalan ambles di Ciboleran. Padahal jalan ambles yang di Ciboleran itu terjadi karena di bawah jalan itu ada aliran sungai kecil kegerus. Jadi potongan jalan itu amblas. Tapi apa yang beredar? Breaking news, pergerakan tanah sudah terjadi di Bandung. Pertama pasti yang membaca beritanya juga nggak ngerti, yang kedua yang menyebarkan nggak tahu apa tujuannya, yang kedua juga dengan mudah orang tuh main nge-share gitu ya. Nah ini penting. Pada saat setelah kejadian Cianjur ya, cuman ya beredar voice note. Banyak nih mungkin yang menerima ya, bahwa nanti malam akan terjadi gempa susulan, sambungan sesatnya ke arah Cirata, ujungnya ke sini, gempanya akan lebih gede. Aku orang Purwakarta teh pusing, Cirata gitu. Jadi memang ternyata budaya literasi ini adalah sesuatu yang harus kita hidupkan bersama. Ternyata menulis itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada orang menulis sebagaimana gaya bahasa percakapan. Contoh ya, kita sekarang menggunakan media sosial. Ada orang itu kalau menulis, dia hurufnya besar semua. Ibu sama bapak kalau mendapatkan pesan, tulisannya gede-gede itu apa kesannya? Marah. Sedang kena borobok ya. Padahal mungkin kenapa dia disuruh besar? Dekati kali kalau hurufnya kecil-kecil. Tapi apa yang ditulis itu tidak langsung begitu pula ditangkapnya. Tidak langsung begitu pula ditangkapnya. Ini ternyata penulisannya jelas. Masya Allah ya. Kita itu dituntut oleh Allah dengan doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, lapang dada, ya, karena penting. Banyak teori mengatakan kalau kita sedang emosi, jangan mengambil keputusan. Kalau ambek kerenyedak, penulis WA. Lagi udah di media sosial. Ustadz, hari ini ada waktu untuk saya nulis, harinya diganti, salah mencet. Hati ini ada waktu. Agar yang menerima pesan kita memahami pesan itu sebagaimana yang kita maksudkan, itu tidak mudah. Ya, ngomong sama seseorang, dia memahami persis apa yang kita katakan dengan sesuai maksud kita. Kadang-kadang kan sering kita nyambung. Ya, nah ini luar biasa. Jadi pelatihan karya tulis ilmiah ini mudah-mudahan betul-betul menjadi sesuatu yang membantu ya dalam baik kehidupan pribadi maupun meningkatkan pekerjaan ibu dan bapak semua. Dan kegiatan ini merupakan salah satu program kemitraan antara BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dengan Komisi 7 DPR RI. Jadi Komisi 7 DPR RI itu mitranya ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta satu lagi mitranya adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN banyak sekali urusannya. Tadi sudah disebut sama Pak Iwan, yang kita kenal BPPT, Lapan, Batan dan lain-lain, misalnya LIPI itu sekarang gabung ya di BRIN ya. Ini masih PR manajemennya juga ya Pak Iwan untuk di BRIN, di Badan Riset Inovasi Nasional. Dan pelatihan pun macam-macam. Di tempat lain kita pernah latihan bikin empon-empon gitu ya. Tapi kali ini dengan para guru kita pilih topik penulisan karya tulis ilmiah. Kalau sama anak muda kita sering pelatihannya literasi digital. Ya, karena anak muda terutama sudah banyak yang berinteraksi secara digital. Nah, ibu bapak sekalian, kegiatan ini ya sekali lagi merupakan program BRIN dan insya Allah
di tahun 2023 juga kita akan lanjutkan kerjasama ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BRIN yang sudah berkenan untuk bekerja sama. Dan tadi juga disampaikan ada program BRIN yang lain yang bisa diakses oleh kita semua, yaitu bantuan riset talenta ya. Jadi intinya sejenis beasiswa tapi khusus untuk tugas akhir yang S1, S2, S3. Jadi kalau ibu bapak ada yang sedang menempuh pendidikan S2 atau S3 dan berada di semester akhir, jadi kalau untuk S2 mungkin semester 3, 4, ya S3 mungkin semester 6, 7 atau apa seperti itu, semester akhir itu ada bantuan untuk biaya uang kuliah tahunan 2 semester, dan ada bantuan biaya penelitian. Jadi buat skripsinya ada bantuan, atau buat tesis atau buat disertasi. Itu adalah ada salah satu program yang dilakukan oleh BRIN ya. Kalau informasi kapan adanya dan lain-lain, ibu dan bapak bisa mengakses di media sosial saya. Informasinya nanti juga akan saya sampaikan kapan, kalau ada peluang-peluang itu ada tahapan-tahapannya. Jadi mengikuti persyaratannya tetap tentu saja ya, dan kita bekerja sama untuk siapa yang bisa mendapatkan. Jadi bukan beasiswa keseluruhan ya, lebih kepada beasiswa tugas akhir itu, seperti itu. Nah, ini juga salah satu peluang yang dilakukan oleh BRIN, karena Indonesia ini memang masih rendah tingkat penelitiannya, masih kalah sama Malaysia ya, masih kalah sama Malaysia terkait dengan karya-karya tulisnya, tentang tulisan-tulisan ilmiah yang juga dimuat di jurnal. Meskipun saya juga punya kritikan tentang masalah Scopus ya, karena itu juga jadi persoalan tersendiri, akhirnya memunculkan mafia Scopus ya. Jadi karena semua mau lulusan S2 atau S3 itu sudah harus nulis di jurnal-jurnal, bahkan ada di jurnal internasional, harus publish gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya tidak jarang akhirnya jadi muncul calo-calo untuk jurnal itu, dan jurnalnya juga ada juga yang muncul. Dan ibu bapak sekalian, ini tantangan-tantangan kita ke depan, karena ketika para guru ini insya Allah semakin mengupgrade pengetahuannya, ini juga akan berdampak kepada siswa ya, dan bisa juga memacu ya semangat anak didik kita semua, agar mereka juga mampu belajar ya, membiasakan diri belajar menulis karya tulis ilmiah yang yang lebih baik lagi gitu ya. Jangan menggambarkan, kadang-kadang yang orang berpikir karya tulis ilmiah itu seru-seru gitu ya, kayaknya terlalu cabut ya. Tapi pada dasarnya bagaimana kita mampu membuat sebuah karya tulis secara bertanggung jawab gitu ya, dengan tulisan-tulisan yang kita buat ini jelas tujuannya, jelas objeknya, kemudian manfaatnya juga bisa dirasakan oleh semua. Ibu dan bapak sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat mengikuti pelatihan sampai dengan sore hari. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal di kemudian hari, dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan juga menjadi ilmu yang penuh barokah. Dan kepada para narasumber yang nanti akan memberikan pelatihan, jazakumullah khairan katsiran, semoga menjadi tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbagi ilmu yang insya Allah akan menghadirkan pahala jariah yang terus-menerus buat siapapun yang berbagi ilmu. Sekali membuka ini ya, baiklah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan ini saya menyatakan program berbakti untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional berupa pelatihan penyusunan karya tulis ilmiah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Diplom Insinyur Haji Radia Beliau adalah perwakilan dari Komisi 7 DPR RI yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka rangkaian acara kita pada hari ini, pelatihan penyusunan karya tulis ilmiah. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari tokoh masyarakat kita kepada Bapak